Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 sampai dengan 39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, dan batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, Elia telah bertemu dengan Ahab, dan Nabi Allah ini kemudian menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan hendak mengambil tindakan tegas. Setelah peringatan-peringatan sebelumnya tak digubris oleh raja penyembah berhala itu, dia perlu dipaksa untuk membuka mata dan mengenali jalannya yang sesat dan bertobat serta kembali kepada Tuhan. Tetapi manusia dikaruniai kebebasan. Apakah ia mau menurut kepada Allah atau sebaliknya malah menentang Dia? Semua ada akibat-akibat yang harus ditanggung. Ahab telah setuju untuk mengumpulkan seluruh rakyat Israel, khususnya nabi-nabi penyembah berhala, dewa Baal yang 450 orang jumlahnya itu. Di Gunung Karmel, Elia meminta 2 ekor lembu, 1 untuk dirinya dan 1 untuk nabi Baal. Kemudian lembu itu disembelih dan masing-masing ditaruh di atas batu dan kayu api. Nabi-nabi Baal mendapat tantangan untuk mereka meminta Allah mereka, berhala mereka, supaya menurunkan api untuk membakar kurban lembu itu. Begitu juga Elia, ia pun akan melakukan hal yang sama untuk membuktikan Allah siapa yang benar, Allah siapa yang berkuasa. Begitulah, sepanjang hari nabi-nabi palsu itu berteriak-teriak. Mereka menari-nari meminta api kepada dewa Baal yang mereka sembah. Namun bahkan hingga petang tak kunjung ada api yang datang. Bahkan hingga mereka kesurupan tak ada api yang menjilat korban mereka. Maka pada menjelang malam tibalah kini giliran Elia. Sebelumnya ia bahkan minta agar lembu korbannya itu disiram dengan 12 buyung air. Jadi begitulah, kini korban lembu Elia basah kuyup dan bahkan air menggenangi parit-parit yang ada di sekitarnya. Maka kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, Allah yang hidup, memohon agar menurunkan api dari langit untuk membakar lembu korban itu. Ayat 38 mengatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika manusia tidak lagi mau mendengar Allah, Allah tidak serta-merta menghukum mereka. Allah sungguh sabar, Ia menunggu pertobatan manusia dengan cara yang penuh murah. Peringatan-peringatan melalui firman disampaikan. Hati manusia disentuhnya dengan cara-cara yang lembut. Dan jika manusia kemudian sadar dan mau bertobat, Allah siap merukunkan diri. Kita ingat kepada peristiwa di Niniwe. Melalui kesaksian Yunus, rakyat Niniwe yang sudah tersesat, mereka sadar dan bertobat. Maka Allah pun mengampuni mereka.
Kesabaran Allah masih terus berlaku bagi manusia secara keseluruhan hingga saat sekarang. Melalui Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menyelamatkan dikaruniakan. Tuhan Yesus berseru di dalam Markus 1 ayat 15, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Hal ini menjadi jelas bahwa kepada mereka yang mau mendengar Tuhan, mau bertobat, mau percaya kepada Injil yaitu Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima rahmat-Nya. Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, Roh Kudus akan dikaruniakan untuk menuntun hidup manusia selanjutnya. Tetapi jika tidak, waktu kemurahan akan berakhir. Dan tiba saatnya manusia harus mempertanggungjawabkan sikapnya, perbuatannya. Apakah ia menerima Allah atau menolak Dia? Dan pada masa Raja Akhab ini, mereka yang bertobat diselamatkan, tetapi mereka yang tetap menentang Tuhan akan menjadi binasa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita masih akan terus mempelajari kisah Nabi Elia pada edisi renungan kita selanjutnya. Masih banyak pengajaran-pengajaran yang baik, yang mulia, yang pasti bermanfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan yang jelas, jikalau kita tetap setia mengikuti perintah-perintah Allah, kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa.